Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nampaknya dari percakapan Simon Petrus dengan Yesus Kristus tidak ada percakapan yang istimewa. Tetapi pada akhirnya kita menemukan sebuah makna yang sangat penting, bahwa Simon tunduk kepada pengalamannya. Sebagaimana Yesus Kristus telah berkata, lakukan, ia tunduk dengan perkataan Yesus Kristus. Meskipun dia memiliki pengalaman yang baru saja ia lakukan, tetapi ia tetap tunduk kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apakah saudara menangkap bahwa sebenarnya ini adalah pengajaran iman? Bahwa ketika Yesus Kristus memerintahkan kepada Simon Petrus, di sana Yesus Kristus ingin melihat apakah dia akan tunduk ataukah dia akan mencoba berargumen. Terkadang saudaraku, ketika Allah memberikan kepada kita perintah, ketika Tuhan memberikan kepada kita arah, kita mudah merespon dengan menanggapinya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita mungkin berargumen kepada Tuhan. Kita mungkin berdebat dengan Tuhan. Kita mungkin berkata, bukankah, mengapa. Semua itu adalah kata-kata yang terucap dalam kondisi batin kita. Simon Petrus bersamperta dengan saudara-saudaranya telah melemparkan jala mereka, tidak mendapatkan apa-apa. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa mereka ini, nelayan-nelayan ini telah turun dan sedang membasuh jalanya. Artinya mereka pulang dengan tangan kosong. Tetapi kemudian Yesus Kristus menyatakan sebuah tantangan kepada mereka, kepada Simon Petrus secara khusus, bahwasanya ketika ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, ia ternyata mendapatkannya. Kita harus tunduk dengan sebuah perkataan yang indah ini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga." Seharusnya ini menjadi statement of faith bagi kita. Karena Engkau yang mengatakannya, ya Tuhan, aku akan melakukannya. Lihatlah orang-orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Abraham. Abraham tidak pernah membantah satupun apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan yang tidak masuk logika bagi kita, yang nampaknya berlawanan dengan keinginan mendasar manusia, Abraham menempuh itu. Apa itu? Ketika Allah berkata kepada Abraham, "Persembahkan anakmu kepadaku." Itu adalah sesuatu hal yang mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, itu adalah bagian peperangan jiwa yang sangat besar. Tetapi adakah Abraham membantah? Dia melakukannya tanpa
ditunjukkan dalam teks itu menunjukkan raut wajah yang cemberut. Kita boleh belajar dari apa yang dikatakan oleh Simon Petrus ini, karena belakangan ini kita lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh komentator-komentator, oleh pengamat-pengamat ekonomi. Kita tidak benar-benar yakin akan pemeliharaan Tuhan. Terlebih saudaraku, karena kita memiliki iman kepada Kristus, mungkin karena semakin banyak saudara mendengarkan apa kata-kata orang, akhirnya hati saudara semakin dipengaruhi. Tetapi saudara sebenarnya harus kembali kepada basicnya, bahwa firman Allah lah segala-galanya, bukan apa yang dirasionalkan oleh manusia. Manusia boleh salah menanggapi, salah menangkap, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah salah, karena di sana ada kepastian dan di sana bersifat final. Oleh karena itu saudaraku, lewat apa yang terjadi kepada Simon Petrus lah, akhirnya Yesus berkata kepadanya, engkau tidak akan menjadi penjala ikan lagi, tetapi mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan sebenarnya melihat hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi itu adalah bagian yang prinsipil. Miliki itu, sehingga ketika Tuhan melihat itu, maka Tuhan akan menangkap saudara, dan Tuhan akan pakai saudara menjadi hambanya yang luar biasa. Yang terkadang orang berkata, siapakah dia? Mengapa dia harus dipilih? Bukankah saya lebih pintar dari dia? Tuhan melihat bagian yang terdalamnya dan hal yang paling berkualitas, dan ini adalah modal utama. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, barang siapa memiliki, maka apa yang ada padanya akan ditambahkan. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka milikilah itu, seperti yang telah dimiliki oleh Simon Petrus itu. Dan Kristus akan menyatakan kemuliaannya kepada saudara, dan saudara akan semakin berkelimpahan di dalam anugerah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, hamba-Mu Simon, yang awalnya mempergunakan cara berpikirnya, tetapi pada akhirnya ia tunduk. Tuhan, kami terkadang tidak sampai kepada ketundukan itu. Kami hanya sampai kepada adu argumen. Tetapi kami ingin mempertahankan rasio kami, mempertahankan konsep berpikir kami. Tetapi kami lupa bahwa kami tidaklah memiliki segala-galanya. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kesungguhan hati untuk taat, untuk tunduk, supaya yang kami lakukan itu menjadi bagian yang terdalam dari orientasi kami. Dan itu adalah hal yang penting bagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.